Olahraga padel sedang naik daun, tapi di sejumlah titik di Jakarta ia berubah menjadi masalah. Suara bola, teriakan pemain, dan aktivitas sampai malam bukan lagi hiburan, tapi gangguan. Dalam waktu singkat, padel menjadi fenomena baru di Jakarta. Tercatat, 397 lapangan sudah beroperasi. Namun pertumbuhan pesat ini tak selalu terkontrol. Keluhan warga hampir sama, kebisingan, parkir semrawut, dan jam operasional yang tak terbatas. Suara duk-duk-duk dan teriakan terdengar sepanjang hari dan perlahan menggerus kenyamanan. Di Haji Nawi Cilandak, keluhan ini meledak setelah video kebisingan viral. Suara bola dan teriakan terdengar dari pagi hingga malam. Bahkan ada anak kecil yang disebut sulit tidur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya turun tangan menertibkan lapangan padel di pemukiman. Keputusan ini muncul setelah protes warga terus bermunculan. Saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu. Hari ini saya sudah perintahkan ke Sekretaris Kota untuk membuat undangan, nanti akan dimusyawarahkan antara warga sekitar, RT RW beserta pemilik untuk mencari jalan keluar sambil menunggu OPD nanti yang akan membahas pencabutan PBG tersebut. Jadi sebelum keluar secara resmi putusannya kayak apa, nanti kita akan musyawarahkan antara warga dengan pemilik padelnya. Pemerintah mengambil sikap tegas. Tidak boleh ada lapangan padel baru di pemukiman yang sudah ada. Wajib batasi operasional maksimal hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika masih bising, wajib pasang peredam suara. Yang tak berizin akan ditutup dan dibongkar. Di Pulau Mas, konflik sudah masuk ke ranah hukum. Warga menggugat karena diduga ada masalah izin. Mereka mengaku sudah melapor sejak lama, namun belum ada tindakan nyata. Kalau ke Petun, karena kita ngerasa udah mentok ya, kita bersurat terus, tapi nggak ada action-nya gitu. Akhirnya karena kita mengetahui ada PBG-nya yang tidak sesuai dengan realita, jadi ya udah akhirnya kita coba ke Petun aja. Sebagian pengelola mulai menyesuaikan, jam operasional dipangkas, dan peredam suara akan dipasang. Namun langkah ini dinilai belum menyelesaikan akar masalah. Padel boleh jadi tren, tapi kenyamanan warga tak boleh dikorbankan. Pemerintah sudah turun tangan. Tinggal sekarang beberapa tegas aturan ini dijalankan. Karena jika tidak, yang terdengar bukan lagi olahraga, tapi konflik. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka. Ya. Nah, prosesnya seperti ini. Tapi saya rasa luar biasa 2 tahun terakhir respon dari mereka karena program yang kita bentuk. Pak Erick juga bilang ini oke. Nah, saya bilang saya mohon izin dulu ke Pak Ketua. Saya akan bisa berbicara di konten YouTube Bung Ropan untuk hal ini, tapi memang nama belum boleh disebutkan. Ya, saya sudah tahu sebenarnya, tapi ini akan menjadi rahasia bagi Pak Erick. Ya, biarlah beliau yang nantinya akan mengumumkan seperti yang dilakukan ketika. Karena belum ditetapkan oleh DPR, sehingga kita belum tahu mau dibawa kemana, proses mana mereka. Jadi sebentar lagi juga ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini juga mudah-mudahan semua lancar nih sih, sehingga prosesnya baik. Tapi kita seperti kata Pak Ketum ya Pak Erick.
Diumumkan ke media, Erick Thohir pamerkan Ayase Ueda sebagai calon pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Dunia sepak bola nasional kembali dihebohkan oleh pengumuman besar yang disampaikan kepada media nasional dan internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi memperkenalkan nama striker Jepang, Ayase Ueda, sebagai calon pemain naturalisasi terbaru bagi Timnas Indonesia. Pengumuman tersebut langsung memicu perhatian luas publik sepak bola Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek pembangunan tim nasional Indonesia memang bergerak agresif melalui penguatan skuad, modernisasi sistem pembinaan, serta perekrutan pemain diaspora. Namun kemunculan nama Ayase Ueda menghadirkan dimensi baru yang dinilai sebagai langkah ambisius menuju peningkatan kualitas lini serang Garuda. Momentum pengenalan calon pemain naturalisasi ini dilakukan secara terbuka kepada media sebagai bentuk transparansi federasi. Erick Thohir menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia membutuhkan keberanian mengambil keputusan besar. Suasana pengumuman berlangsung penuh antusiasme. Media olahraga langsung menyoroti langkah federasi yang dianggap menunjukkan keseriusan Indonesia membangun tim nasional berstandar Asia. Nama Ayase Ueda tidak asing di dunia sepak bola internasional karena dikenal sebagai striker dengan mobilitas tinggi, penyelesaian akhir tajam, serta pengalaman bermain di kompetisi elit. Langkah memperkenalkan pemain kepada publik sejak tahap awal dipandang sebagai strategi komunikasi yang matang. Federasi ingin memastikan masyarakat memahami arah pembangunan tim nasional yang tengah dilakukan secara sistematis. Keputusan menjadikan Ayase Ueda sebagai kandidat naturalisasi tidak lepas dari evaluasi performa tim nasional dalam beberapa turnamen terakhir. Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam organisasi permainan, penguasaan bola, dan transisi menyerang. Namun satu aspek masih menjadi perhatian utama, yakni konsistensi produktivitas gol. Banyak pertandingan penting menunjukkan Indonesia mampu menciptakan peluang, tetapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Ayase Ueda dinilai memiliki karakter striker modern yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemampuannya membaca ruang, bergerak tanpa bola, serta memanfaatkan peluang sempit menjadi alasan utama federasi memasukkan namanya dalam proyek penguatan timnas. Federasi percaya kehadiran striker berpengalaman dapat meningkatkan daya serang sekaligus memberikan contoh profesionalisme bagi pemain muda Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan naturalisasi tidak lagi dilakukan secara sporadis. PSSI mulai menerapkan pendekatan selektif dengan mempertimbangkan aspek teknis, kontribusi jangka panjang, serta kecocokan filosofi permainan. Ayase Ueda disebut memenuhi berbagai kriteria tersebut. Selain kualitas permainan, faktor adaptasi budaya dan komitmen terhadap perkembangan sepak bola Indonesia menjadi pertimbangan penting. Langkah Erick Thohir memperkenalkan calon pemain sejak awal juga menunjukkan bahwa proses naturalisasi kini berjalan lebih profesional dan terbuka. Publik diajak memahami bahwa naturalisasi bukan sekadar solusi instan, melainkan bagian dari strategi besar mempercepat kemajuan sepak bola nasional. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Ayase Ueda berpotensi memberikan dampak signifikan bagi permainan timnas Indonesia. Pertama, lini depan akan memiliki sosok target man yang mampu menjadi pusat serangan. Kedua, pengalaman bermain di level kompetitif tinggi dapat membantu meningkatkan standar permainan seluruh tim. Ketiga, keberadaan pemain dengan reputasi internasional akan meningkatkan kepercayaan diri skuad saat menghadapi lawan kuat di Asia. Selain aspek teknis, dampak psikologis juga sangat besar. Pemain muda Indonesia berkesempatan belajar langsung mengenai disiplin latihan, manajemen pertandingan, dan mentalitas profesional dari pemain berpengalaman. Pengumuman kepada media langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Banyak yang menyambut positif langkah federasi karena dianggap menunjukkan ambisi besar membawa Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Media sosial dipenuhi diskusi mengenai kemungkinan formasi baru timnas jika Ayase Ueda benar-benar bergabung. Para penggemar mulai membayangkan kombinasi lini serang yang lebih tajam dan variatif. Antusiasme ini memperlihatkan besarnya harapan masyarakat terhadap masa depan tim nasional. Supporter tidak hanya menunggu hasil pertandingan,
tetapi juga ingin melihat perubahan nyata dalam kualitas permainan Indonesia. Meski pengumuman telah dilakukan, perjalanan menuju status resmi pemain timnas Indonesia masih membutuhkan beberapa tahapan penting. Proses naturalisasi harus melalui prosedur hukum negara, persetujuan pemerintah, serta pengesahan sesuai regulasi FIFA. Federasi memastikan seluruh tahapan akan dijalankan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari. Profesionalisme menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil. Langkah hati-hati ini menunjukkan bahwa proyek naturalisasi bukan sekadar sensasi media, melainkan kebijakan strategis yang Venue Piala U17 sampai disorot banyak orang. Pelatih Brazil U17 bandingkan dengan Indonesia yang sangat antusias siapkan semua. Filipe Leal, sumpah Pildun di Indo sangat gila. Di sini Pildun apalagi Piala Asia berasa kayak Tarkam anjir. Kadang yang bikin sebuah turnamen dikenang itu bukan cuma soal skor di lapangan, tapi bagaimana tuan rumah memperlakukan event tersebut. Dan sekarang, publik sepak bola Asia lagi rame banget ngebahas venue turnamen U17 yang dianggap jauh dari kata megah. Banyak video viral memperlihatkan pertandingan yang digelar cuma di lapangan area kompleks stadion, bahkan ada yang bilang lebih mirip venue latihan dibanding ajang resmi level Asia atau dunia. Yang bikin heboh, perbandingan langsung diarahkan ke Indonesia, karena banyak orang masih ingat banget bagaimana gilanya persiapan Indonesia waktu ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Waktu itu Indonesia gak main-main, hampir semua stadion direnovasi besar-besaran, rumput diganti, lampu stadion diperbaiki, area media dibenahi, ruang ganti pemain di-upgrade, sampai akses supporter juga diperhatikan. Bahkan banyak orang bilang Indonesia memperlakukan turnamen U17 seperti Piala Dunia Senior. Padahal awalnya banyak yang nyinyir. Ada yang bilang Indonesia gak siap. Ada yang bilang FIFA bakal kecewa. Tapi begitu turnamen dimulai, semua kritik langsung berubah jadi pujian. Stadion-stadion besar dipakai penuh. Atmosfer penonton benar-benar hidup. Bahkan pertandingan yang bukan melibatkan Indonesia aja tetap ramai penonton. Itu yang bikin banyak pemain muda dunia sampai kagum sendiri. Sekarang coba bandingin dengan beberapa venue yang lagi dipakai di turnamen U17 saat ini. Banyak netizen menyoroti kalau venue-nya terlalu sederhana untuk ukuran turnamen internasional. Ada yang cuma memakai lapangan latihan di area kompleks stadion besar. Jadi stadion utamanya gak dipakai. Yang dipakai justru field kecil di sampingnya. Kamera televisi pun kelihatan aneh karena tribunnya minim dan atmosfernya terasa sepi. Belum lagi kapasitas penonton yang kecil. Bahkan ada netizen yang nyinyir Piala Dunia U17 sebelumnya di kawasan Timur Tengah yang beberapa pertandingannya hanya dimainkan di stadion kecil dengan kapasitas sangat terbatas. Bahkan penontonnya disebut gak sampai 1.000 orang di beberapa laga. Jadinya aura Piala Dunianya benar-benar kurang terasa. Nah, disinilah Indonesia jadi bahan pembicaraan lagi. Karena waktu Indonesia jadi tuan rumah, yang dipakai itu stadion-stadion besar berstandar internasional. Ada Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, sampai Stadion Sijalak Harup Bandung. Semua venue terasa proper untuk event FIFA. Lampu terang, tribun penuh, opening megah, suara supporter menggema terus sepanjang laga. Bahkan banyak media luar bilang atmosfernya lebih mirip turnamen senior daripada kompetisi usia muda. Dan kalau ngomongin Stadion Indonesia waktu itu, memang kelihatan banget persiapannya niat. Jakarta International Stadium misalnya, banyak pemain luar negeri yang kagum karena desainnya modern banget. Ada atap gede, lighting megah, rumput bagus, dan kapasitas besar. Belum lagi Stadion Manahan Solo yang walaupun ukurannya gak sebesar JIS, tapi atmosfernya luar biasa hidup. Banyak yang bilang Manahan waktu itu jadi salah satu venue paling enak ditonton di Piala Dunia U17 2023. Terus ada Gelora Bung Tomo Surabaya yang juga gak kalah rame. Supporter di Surabaya bahkan tetap penuh semangat walaupun bukan Indonesia yang main. Itu yang bikin pemain muda luar negeri heran. Mereka bilang biasanya pertandingan kelompok umur sepi penonton. Tapi di Indonesia malah kayak festival sepak bola. Ada nyanyian supporter, ada koreografi, ada sorakan tiap menit. Jadi pemain muda yang baru pertama tampil di level dunia langsung merasa seperti bintang besar. Belum lagi opening seremoninya.
Waktu pembukaan Piala Dunia U17 2023, banyak netizen luar negeri kaget karena Indonesia bikin acara pembukaan yang serius banget. Lighting megah, tata panggung rapi, hiburan jalan, dan stadion penuh penonton. Banyak yang bilang auranya jauh lebih hidup dibanding beberapa turnamen kelompok umur lain yang pernah mereka lihat. Makanya sekarang ketika venue turnamen lain terlihat sederhana, orang langsung otomatis bandingin sama Indonesia. Karena standar yang dibuat Indonesia kemarin memang tinggi banget. Dan jujur aja, gak semua negara bisa bikin atmosfer seperti itu. Kadang ada negara kaya dengan stadion mewah, tapi tribun kosong. Sedangkan Indonesia mungkin gak sekaya negara Timur Tengah, tapi soal antusias sepak bola, Indonesia memang beda. Yang bikin bangga lagi, Indonesia bukan cuma siap dari sisi stadion, tapi juga dari atmosfer rakyatnya. Supporter Indonesia itu memang beda. Mau tim besar, mau tim kecil, tetap disorakin rame-rame. Anak-anak muda dari negara lain yang awalnya gak dikenal mendadak viral karena penonton Indonesia. Bahkan ada beberapa pemain asing sampai upload sendiri suasana stadion Indonesia karena mereka kagum lihat antusias supporter lokal. Ada juga cerita beberapa pemain muda luar negeri yang bilang mereka gak nyangka fans Indonesia hafal nama mereka. Bayangin aja, pemain U17 yang bahkan belum debut profesional di negaranya sendiri, tiba-tiba diteriakin ribuan supporter di Indonesia. Itu pengalaman yang gak bakal gampang dilupain. Bahkan ada pemain yang bilang atmosfer di Indonesia bikin mereka lebih dagup dibanding laga junior biasa di Eropa atau Amerika Selatan. Kabarnya pelatih Brazil U17 Filipe Leal sampai ikut membandingkan pengalaman mereka waktu main di Indonesia dengan venue turnamen sekarang. Menurut dia, Indonesia benar-benar menciptakan aura Piala Dunia yang sesungguhnya. Dari hotel, keamanan, fasilitas latihan, sampai atmosfer pertandingan semuanya terasa spesial. Sedangkan di beberapa venue sekarang, suasananya malah terasa seperti pertandingan biasa. Netizen Indonesia tentu langsung rame. Ada yang bangga karena akhirnya dunia sadar kualitas Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi ada juga yang malah bercanda pedas. Indonesia terlalu niat buat event U17. Bahkan ada yang bilang stadion Liga 1 Indonesia aja sekarang lebih hidup. Memang kedengarannya berlebihan, tapi itulah komentar yang lagi viral sekarang di media sosial. Bahkan ada netizen yang bercanda kalau Indonesia tuh kalau jadi tuan rumah suka over semangat. Turnamen usia muda aja dibikin kayak konser besar. Tapi justru itu yang bikin banyak orang kagum, karena Indonesia berhasil bikin pertandingan usia muda terasa penting. Penonton datang bukan cuma buat lihat skor, tapi menikmati atmosfer sepak bolanya juga. Dan jujur aja, Indonesia memang punya budaya sepak bola yang susah dicari tandingannya di Asia Tenggara. Ketika FIFA kasih kesempatan, Indonesia gak setengah-setengah. Semua langsung gerak. Pemerintah turun tangan, federasi kerja keras, stadion direnovasi, sampai masyarakat ikut meramaikan event. Jadinya turnamen yang harusnya cuma level usia muda, terasa seperti festival sepak bola nasional. Sekarang bahkan mulai banyak yang berharap Indonesia bisa ditunjuk lagi buat event FIFA lain. Ada yang pengen Indonesia jadi tuan rumah Asian Cup Senior. Ada juga yang mulai mimpi Indonesia bisa join host Piala Dunia di masa depan bersama negara Asia lain. Memang kedengarannya besar, tapi beberapa tahun lalu orang juga gak nyangka Indonesia bisa sukses besar di Piala Dunia U17. Dan sebenarnya yang bikin FIFA atau AFC tertarik bukan cuma stadion, tapi bagaimana negara itu menciptakan experience buat pemain dan penonton. Indonesia berhasil bikin turnamen terasa hidup dari luar sampai dalam stadion. Dari jalanan sekitar venue, hotel tim, pusat latihan, sampai media sosial, semuanya ramai ngomongin sepak bola. Itu yang susah dibuat kalau budaya bolanya gak kuat. Bandingin dengan beberapa venue yang sekarang disorot netizen. Walaupun fasilitas mungkin modern, tapi karena main di lapangan kecil area latihan, aura turnamennya jadi hilang. Kamera televisi kelihatan tribunnya kecil, suara penonton minim, dan suasana pertandingan terasa dingin. Jadinya publik langsung bilang, ini turnamen internasional atau uji coba biasa. Dan dari situ orang makin sadar kalau stadion besar ternyata penting untuk membangun atmosfer. Indonesia kemarin berani pakai stadion utama berkapasitas puluhan ribu penonton untuk turnamen U17. Itu keputusan yang awalnya sempat diragukan, tapi ternyata hasilnya malah bagus, karena penonton jadi merasa eventnya besar dan layak didatangi. Makanya sekarang banyak fans luar negeri mulai bilang kalau Indonesia cocok jadi tuan rumah event yang lebih besar lagi. Karena Indonesia bukan cuma punya stadion, tapi juga punya atmosfer. Dan sepak bola tanpa atmosfer itu rasanya hambar. Mau venue semewah apapun, kalau tribun kosong tetap terasa dingin. Sedangkan Indonesia punya hal yang gak bisa dibeli dengan uang,
yaitu gairah supporternya. Sekarang bayangin aja, kalau event U17 aja Indonesia bisa bikin segila itu, gimana kalau suatu hari Indonesia jadi tuan rumah Asian Cup Senior atau bahkan event yang lebih besar lagi? Banyak netizen mulai optimis, karena Indonesia sudah pernah membuktikan kalau mereka bisa bikin dunia melirik Indonesia. Dan mungkin itu yang sekarang bikin banyak orang membanding-bandingkan venue turnamen saat ini dengan Indonesia. Karena standar yang dibuat Indonesia kemarin memang tinggi banget. Stadion besar, penonton ramai, fasilitas proper, dan atmosfer hidup. Jadi ketika sekarang ada pertandingan internasional yang dimainkan di lapangan kecil area latihan dengan tribun minim, orang otomatis langsung bilang, kok kalah jauh sama Indonesia ya? Terlepas dari semua perdebatan itu, satu hal yang pasti, Indonesia berhasil meninggalkan kesan kuat di mata dunia sepak bola usia muda. Dan itu bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Karena banyak negara kaya sekalipun belum tentu bisa menciptakan atmosfer sehidup Indonesia waktu jadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. حارس مرمى منتخب اندونيسيا بقيادة المدرب الكوري تشين الذي يقود المنتخب الأول ومنتخب تحت 23 ونجح في التأهل إلى منافسات كأس آسيا. قيلة الأساسية كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية أولى. لاعب مدرب متخصص في المراحل السنية المدرب إليد يوفالي من البرتغال. كرة بمحاولة لمصلحة منتخب اندونيسيا لكن أيضا تغطية دفاعية. عادت الكرة من جديد عن طريق اللاعب جانب المقابل مرتدة وصلت عن طريق مهدي سالم. رائع جدا المهدي. كرة فيها تغيير اتجاه اللعب إلى جاسم جابر الآن. محاولة وانطلاقة من الجهة اليمنى. عودة بعد ذلك بعرضية من جاسم جابر داخل منطقة الجزاء. يكون يوم الختام لبطولة كأس آسيا في دوري المجموعات تحت 23 سنة بانتظار انطلاق مباريات الدور الثاني ومنافسات التأهل أكثر وأكثر إلى المرحلة الثانية من بطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس. 16 منتخب تم تقسيمها وتوزيعها على 4 مجموعات، في النهاية 4 فقط. نقل الآن محمد الغزاني إلى دفاع المنتخب الاندونيسي ماثيو ريان بيكر. إلى بوتو ولكن هناك تدخل من أمام في التوقيت المناسب يتدخل لاعب المنتخب ومدافع المنتخب الاندونيسي صاحب 20 سنة والدولي ايضا هو الاخر مع منتخب بلاده في الفريق الاول حاضرا. تعود في الجانب المقابل زاوية ممكن جول رغم يعني شكله عثمان 25 والمجموعة ايضا بالضم استراليا وجزر ماريانا الشمالية. الفرق التي تتأهل بشكل مباشر أو بدون حسبة هي الفرق المتصدرة المجموعات 10 وبعد ذلك يأتي الدور على أفضل 5 ثواني. في هناك مفاضلات لأن هناك فرق مجموعات. خلال اللحظات القليلة الماضية مع تراجع لاعبين العنابي في آخر 5 دقائق من أحداث شوط المباراة الأول، هنا التعادل السلبي لا زال مستمرا. مواجهة صعبة دائما المباراة الأولى مباراة صعبة والشوط الأول أصعب أيضا من الثاني، لذلك الحذر مطلوب في هذا الشوط ثم بعد ذلك ننتظر ما قد يقوم به المدرب إليد يوفالي فيما تبقى من أحداث هنا في هذا اللقاء. كرة بمحاولة ولعبات يعني مجنونة من هذا اللاعب، كرات وانطلاقات تكون من وسط الملعب للمرمى ويسجل. شفنا وشاهدنا أهداف عديدة للاعب علي عدنان، قلب الأسد بالنسبة. كرة تعود لأندونيسيا في الطرف الأيسر، محاولة بتصل آدم بالاستلام 23. تعود الكرة أندونيسيا في محاولات متأخرة في زمن شوط المباراة الأول، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تأتي.
يعني يحاولون أنه يهاجمون في أرضية الملعب، والهجوم حاضر في هذه اللحظات لأندونيسيا قبل نهاية شوط المباراة الأول. حذاري 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 حذاري. هدف أول للمنتخب الأندونيسي من لمسة أولى، ومن أول كرة ومن أول وصول لمرمى جلال حسن. يسجل المنتخب الأندونيسي هدف تقليص الفارق في وقت يعني مهم جدا. اللاعب محمد زهابي بولي، محمد زهابي بولي يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى. في الدقيقة الأولى لاحظ جانب المقابل، فرصة الآن مهدي سالم يسدده. اعدادا لاستقبال الكرة والمحاولة القادمة الآن لمصلحة منتخب اندونيسيا بهدفين مقابل لا شيء. تقدم العنابي في بداية الشوط الثاني سجل، وفي نهاية الشوط الأول سجل. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا متابعة من يوسف عبد الله كانت مخادعة اللقطة، والكرة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الميدان. ويوسف أيضا يوجه كلامه إلى سيف الدين مطالبا إياه بالهدوء فيما تبقى من أحداث هذه المواجهة، لأن الفريق يحتاج إلى خدماته في قادم لحظات هذا اللقاء. عموما بهدفين مقابل لا شيء الأمور أصبحت أكثر اطمئنانا، الأمر اللي ممكن أن يزيد من تركيز لاعبين العنابي في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء بحكم الضغط اللي كان موجود. قيمة هنا عفوا في قطر توج من خلالها أحمد علاء بجائزة الهداف، ونجح من خلالها 3 منتخبات آسيوية في التأهل إلى أولمبياد. يسجل المنتخب الأندونيسي هدف تقليص الفارق في وقت يعني مهم جدا. أنتوني هدف تقليص الفارق لأندونيسيا. أنتوني يقلص الفارق من كرة ميتة، كرة كانت ميتة. شوف الاستلام والتقدم من البديل بلمسة وباليسار، واحدة قوية استقرت، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. تعود المحاولة بعد ذلك لرحلة البحث عن الكرة المرتدة. عادت من لاعب خط الوسط مع أوتريخت، واللاعب الذي تحصل على بطاقة صفراء في اللحظات الماضية. بالتوقيت المناسب يتدخل لاعب المنتخب ومدافع المنتخب الاندونيسي صاحب 20 سنة، والدولي أيضا هو الآخر مع منتخب بلاده في الفريق الأول. سقط خالد علي في أرضية الملعب، سلامات لخالد. لاعب أيضا بدأ المشاركة في الفترة الأخيرة على مستوى منافسات بطولة الدوري. بطاقة صفراء على أحمد الراوي. كرة في المنتصف الآن للمنتخب الاندونيسي، بدأ أكثر ثقة خلال اللحظات القليلة الماضية مع تراجع لاعبين العنابي في آخر 5 دقائق من أحداث شوط المباراة الأول. حاضرا تعود في الجانب المقابل، فرصة الآن مهدي سالم يسدده. حارس مرمى نادي سورابايا سامارند هنالك في الدوري الاندونيسي في دوري بلاده. لاعب يلعب هنا من خلال هذه البطولة ويظهر من خلال أحداث هذا اللقاء، وأيضا هو من الأسماء التي حرست منتخب اندونيسيا الأول في الفترة الماضية، وكان متواجدا في الفترة الماضية. أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة للمنتخب الاندونيسي. تميم منصور يحاول انطلاقة تأتي عن طريق خالد محمد أو محمد خالد. محمد من الجهة اليسرى الآن يبحث عن محاولة ملعوبة الآن عن طريق نايف الحضرمي. حلوة الكرة والمحاولة من تميم منصور، لكن أيضا في المكان الذي يقف في حارس المرمى 23 و20 و15 و19، وعمل أيضا مساعدا لفريق بورتو في الكثير من الأحيان. الراوي الآن من هذا المكان، تسديدة مباشرة من أحمد، الله